Apa yang perlu kita garis bawahi? Bahwa pada hari ini bangsa dan negara Indonesia sebenarnya sedang baik-baik saja. Ada penyakit, iya, dan itu adalah ujian dari Allah. Kenapa ini terjadi? Ya karena memang Allah ketika mencintai sesuatu, Allah pasti akan mengujinya. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ibu mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Dan di dalam salam ada 3 doa. Doa yang pertama, saya doakan yang hadir di majelis ini, semoga Allah berikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Doa yang kedua di dalam salam, saya doakan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan barakah di tempat ini. Dan doa yang ketiga di dalam salam, saya doakan ibu-ibu, anak-anak ibu, Allah jadikan orang-orang yang hidupnya penuh dengan barakah. Amin. Tapi bagi ibu-ibu yang dengan sengaja tidak mau menjawab ucapan salam saya doakan pulang dari pengajian ini suami ibu kawin lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alimul allamah, para kiai, terkhusus kepada sahabat saya Kiai Haji Mansur Zahri MSI, pengasuh pondok pesantren atau Al-Mansur Boarding School Kuburaya, beserta Ibu Nyai, kalau tidak salah Ibu Hajah Ummu Kulthum. Umi apa Ummu? Umi Kalthum. Yang mana beliau? Namanya Umi Kalthum. Kalau menyebut nama ini hati saya deg-degan. Jadi teringat 30 tahun yang lalu ketika saya diputus oleh seorang perempuan yang bernama Umi Kulthum. Tak nyaman rasanya hati hari-hari. Sudahlah, Ibu Hajah jangan lihat sini, sakit hati saya ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa Bapak Haji Abbas, Kepala Desa Kuala II Kecamatan Sungai Raya. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustadz, para guru, para murabbi, para mudabbir, segenap keluarga besar Al-Mansur Islamic Boarding School. Cek repot saya nyebutnya aman ya. Tidak ada nama lain Pak Kiai. Kalau rata-rata kan pesantren Hidayatul Muqtadiin, Rodatul Ulum, Manba'us Safa, Manba'ul Ulum. Ini pesantren separuhnya pakai bahasa apa ini Pak Kiai? Ini bahasa Madura Robanda ini. Kalau ingat bahasa Inggris, saya ingat waktu saya belum paham bahasa Inggris.
Saya sering sampaikan di mana-mana Pak Kiai. 8 tahun yang lalu saya diundang karena memang saya ngetop udah lama. Sombong tak boleh Kiai, kalau lagak boleh. Saya diundang ke salah satu hotel di Jakarta untuk menyampaikan tausiah. Dan itu pas bulan Ramadan. Saya sampaikan kultum, kemudian habis sholat tarawih, saya imam tarawih, kemudian dilanjutkan dengan kuliah Ramadan. Masalah timbul ketika 10 menit mau buka bersama. Masalahnya muncul ketika makanan belum tersedia. Kemudian tak lama datang pelayan hotel menyodorkan kertas menu makanan. Tidak dibaca malu, dibaca pakai bahasa Inggris. Untuk menghilangkan rasa gugup dan biar orang lain nggak tahu kalau saya bego bahasa Inggris, saya robah posisi. Oh iya. Padahal saya bingung. Ini makanan apa ini? Kok bahasa Inggris semua ini? Nggak dibaca malu, tidak dibaca malah nggak pesan makanan, bisa nggak buka puasa saya. Dan kemudian saya lihat ada menu makanan yang bacaannya sangat panjang dan saya ingat tulisannya the mixed vegetable with peanut pasta. Saya pesan yang ini Mbak. Yakin Pak? Yakin? Yakin Pak? Yakin. Dalam hati saya manter tak kena kebocor ya. Paham Bu, paham ya. 5 menit kemudian datang dan apa yang terjadi? Perut dalam keadaan lapar karena puasa, enggak dimakan bagaimana? Dimakan ini bahaya. Ternyata menu makanan yang tulisannya the mixed vegetable with peanut pasta, sekali datang ternyata rocek. Bingung saya. Waduh. Ke Jakarta jauh-jauh hanya untuk melihara rocek. Nah ini penting Kiai Mansur ini. Maka mendidik santri itu tidak hanya sekedar cukup mendidik ilmu yang berkaitan tentang akidah. Mendidik santri di pesantren tidak cukup hanya sekedar mengajarkan mereka ilmu syariah. Tidak hanya sekedar cukup mengajarkan mereka ilmu muasyarah, ilmu muamalah dan yang lainnya. Tetapi hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan modern itu penting. Kita ingat betul bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim itu hidup, lahir, kemudian berdakwah itu di sebuah daerah yang bernama Babilonia, yang dulu disebut dengan Mesopotamia, yang hari ini dikenal dengan nama Irak. 5.000 tahun yang lalu, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Kiai Mansur. Nabi Allah Ibrahim 5.000 tahun lalu sudah mengatakan, alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Seseorang yang hidup, yang memiliki akal, yang memiliki pikiran yang cerdas, dia harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Mustaqbilan fi sya'nihi, dan dia harus mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depannya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah wa'arifan bi rabbih, dia harus tahu siapa Allah Tuhannya. Maka pondok pesantren atau Al-Mansur Islamic Boarding School yang sudah berdiri kurang lebih 2 tahun ini, insya Allah siap untuk mencetak manusia-manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan berkonsep kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti kepada madhab fikihnya Imam Syafi'i. Dan kemudian dalam persoalan kehidupan modern, santri Islamic Boarding School harus siap bersaing pada masa-masa yang akan datang. Saya sahabat beliau. Saya berdakwah mulai tahun 83. Tapi saya tinggalkan dunia dakwah kurang lebih 8 tahun Pak Kiai, karena saya berada di kota Bandung
dan saya termasuk salah satu penyiar radio paling favorit di Bandung. Mari laga dia makin kolam. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya santri. Santri itu sering orang tanya sama saya, karena kebetulan saya penutur sejarah. Kalau disebut sejarawan saya belum, tapi saya penutur sejarah. Bagi ibu-ibu yang mau nonton saya, silakan buka di channel saya Zain Mohsin Official. Silakan buka di Facebook, buka di YouTube, dan buka di Instagram. Tapi bayar dulu. Kenapa saya sampaikan ini? Jadi santri itu insya Allah siap dimanapun. Jangan khawatir jadi santri, jangan pernah takut jadi santri, sebab santri itu pasti akan selalu dibutuhkan di setiap tempat dan setiap zaman. Dulu orang takut menantu santri. Kenapa ibu tidak mau ngambil menantu santri? Pak Kiai, santri itu sarungan terus Pak Kiai. Ke pasar sarungan, ngajar sarungan, kerja sarungan. Jangan takut karena menantumu yang santri itu sarungan. Nggak penting ngerepotin sarung, yang paling penting isi sarung. Kalau saya sama Kiai Mansur itu mungkin nyantri sekitar tahun 90-an Kiai ya. Kalau saya sebelum beliau. Dan penyakit yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya itu, ada satu penyakit di pesantren yang dokter sendiri geleng-geleng kepala. Namanya penyakit rak-kerak. Beda. Ada ya. Apa pula banyak korban dalam diri mon bu ibu saya tak nyantri tak tahu ya. Saya pakai bahasa apa Pak Kiai? Bahasa Indonesia saja Pak Kiai ya. Campur saja ya. Campur saja. Karena atas izin Allah saya berbahasa daerah 4. Saya bahasa Sunda dari yang paling halus sampai yang paling kasar saya insya Allah mampu. Saya bahasa Jawa, saya Jawa Tengahan. Saya pakai bahasa Solo. Kalau bahasa Madura saya pakai bahasa Sampang. Yang paling halus saya pakai. Yang keempat itu saya pakai bahasa Padang. Kalau bahasa internasional pada tokanggi yang kota cek kalah kaling kok. Karena saya sempat bekerja perusahaan asing, saya menjadi mutarajim, saya menjadi penterjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi yang paling sulit itu saya pernah ditanya Pak Kiai Mansur. Yang paling sulit itu ternyata menerjemahkan bahasa Madura ke bahasa Arab. Coba, ini ada ahli bahasa Arab, mana guru bahasa Arab? Ustadz bahasa Arab. Saya minta diterjemahin dari bahasa Madura ke bahasa Arab. Mana guru bahasa Arabnya? Siapa Ustadz, siapa namanya? Saya minta satu kata, terjemahkan bahasa Madura ke bahasa Arab. Tong lotong. Ini Ustadz Bahyun tahu saya pinter bahasa Arab. Coba terjemahin itu. King pada aling-lingki makin ngarep. Tak kira nemu itu. Karena sampai sekarang makin saya kayak cetak semikiran. Mau apa bodi cak mau turut tong lotong ke bahasa Arab gitu kan. Karena wallah sekitar 12 tahun yang lalu ini guyon nggih Pak nggih. Karena memang Islam yang diajarkan di pesantren ini Islam wasatiyah. Islam yang moderat, yang tidak berpikiran keras, tapi kuat dalam akidah, dalam persoalan kehidupan sosial. Insya Allah anak-anak kita adalah Muslim wasatiyah, Muslim yang siap menerima perbedaan dalam bentuk apapun. Jadi kebetulan Kiai ini tidak paham berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Arab yang fushah. Saya dipanggil sama beliau, nanti siang saya ada tamu dari kedutaan Kuwait. Jadi singkat cerita ketemu beliau dengan Syekh atau dari kedutaan Kuwait. Saya terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Madura, dari Madura ke bahasa Arab. Tapi di tengah saya ketawa sendiri Pak. Karena Kiai itu biasanya orang Madura itu kan selalu banyak bahasa Pak. Ketika Kiai itu menggunakan kata porkelap. Iya, ini saya ingat betul 12 tahun yang lalu.
Saya sendiri sampai sakitnya sakit dede saya gelek. Lah karena coba ada porkelab bahasa Arab tak bisa terjemah itu. Kiai itu tanpa sadar langsung nyeletuk porkelab ongko itu. Jadi si Arab tadi ishada ya Muhammad. Saya bilang bahasa Arab Amiyah, saya bilang ma'addi ya Buya. Saya tidak faham. Anak santri bilang ma'adri. Saya jawab ma'addi. Karena orang Arab biasa menggunakan kata ma'addi. Ma'addi ya Buya. Ishada, saya jawab bahasa apa ya? Jala porkelab. Nah, yang penting saya sampaikan hari ini adalah bahwa para santri sekalian, kalian harus merasa kalian harus merasa bangga. Kalian harus merasa bahagia karena kalian berada di pendidikan yang tepat. Orang tua ini yang hadir wali murid harus merasa bahagia dan bangga karena insya Allah anak-anak sampean semua yang dididik di Al-Mansur Islamic Boarding School tidak hanya dididik dalam persoalan agama, tidak hanya dididik dalam persoalan akidah dan syariah, tapi insya Allah anak-anak saudara akan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan zaman yang akan datang. Maka persiapkan diri kalian para santri, bahwa santri itu bukan dari bahasa apapun. Konon santri itu berasal dari bahasa Sanskrit yang terambil dari kata sastri. Bukan bahasa Arab itu santri, tapi dari bahasa Sanskrit. Apa itu sastri? Sastri bermakna manusia yang hidup di jalan Tuhannya. Maka kemudian di Indonesia ditambah dengan kata funduk. Pondok itu terambil dari bahasa Arab. Fundukun berarti hotel atau asrama. Siapa mereka? Pendidikan pondok pesantren ini berdiri di Indonesia pertama kali. Ada satu pesantren di daerah Tegalrejo di Magelang berdiri sekitar 1741. Artinya bahwa pondok pesantren di Indonesia sudah berdiri hampir kurang lebih 270 sampai 280 tahun yang lalu. Karena dunia pesantren adalah satu-satunya solusi bagi persoalan kehidupan umat di setiap zaman. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah ragu ketika memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Mereka tidak lagi akan dicap sebagai manusia-manusia kuno dan kolot, tetapi dunia pesantren khususnya di Islamic Boarding School Kuburaya insya Allah akan melahirkan manusia-manusia, santri-santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi memiliki kemampuan dan ilmu yang dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Amin. Ini penting saya sampaikan Pak, karena saya juga santri. Saya pernah di pesantren, saya pernah duduk lama di pesantren. Nah, cuma kalau olo-oloan di dunia pesantren ini memang khusus Bu. Santri. Nah, pola pernah ngicok jembu. Abah nampu ke batir kiai Pak Kiai. Cek ampo abah saban bukan jembu ibat ada lagi di pesantren. Karena itu laku saya lambo itu. Cagel ambian, lepas ada lagi sambian. Pagar tetang gede karin. Karena dulu belum ada kos, kita dibikinkan tempat khusus masak nasi. Sama sampean Pak Kiai. Mulai musim hujan, kalau udah musim hujan susah cari kayu. Ujung-ujungnya apa? Dinding kayu tempat masak yang dibikin kayu bakar. Tapi kalau di sini enggak ibunya iya. Semuanya di kos ya. Alhamdulillah. Tapi Bu, hidup di pesantren itu insya Allah sehat. Sehat. Nggak bakal kena penyakit darah tinggi. Kok bisa Pak Kiai? Iya, karena makannya cuma tahu sama tempe. Tapi insya Allah di Al-Mansur enak makannya. Ya Kiai ya. Banyakan sambal Pak Kiai ya. Banyak kuah sama sambal sama air ya. Allahu Akbar. Saya kalau ngelihat kalian masuk pesantren, ingat kenangan saya 30 tahun yang lampau. Ketika saya sering dipanggil sama Kiai, sama Ustadz, sama mudabbir, sama murabbi, luar biasa. Karena saya salah satu santri yang paling nih kok cak nakal. Menakal tak tuh di Kiai saya. Anak-anak gadis. Dulu 37 tahun yang lalu di pesantren aku dipanggil sastrawan. Asal ngelihat santri-santri cantik, dibikin puisi.
Sampai suatu hari saya dipanggil sama putra kiai, ternyata surat saya nyasar kena ke adiknya kiai. Panggil namanya Zen. Loh, Mudabbir panggil Zen. Siap Ustadz. Dipanggil sama kiai. Wah, seneng saya ini. Wah, jarang-jarang ketemu kiai. Saya ngomong sama santri, santri dengerin ya, nih satu-satunya santri yang dipanggil khusus sama kiai. Udah sombong saya, jarang santri dipanggil kiai langsung sama pimpinan pondok. Sekali ketemu, ismukum, belum pintar bahasa Arab. Ismukum, kiai nanya opo. Nyamana kaki sapah. Oh, karena saya tulis di situ pendekar penyair berdarah. Kiai saya karena lulusan dari Masri, Ishada intahagga. Aduh, atungi ngapa boleh tang sehri. Mungkin? Oh, tahunnya cuma mungkin. Hak? Insya Allah. Insya Allah apa? Apakah ini punyamu? Iya kiai. Kamu tulis untuk siapa ini? Aduh, Arya masak saya. Saya tulis surat itu bukan untuk adiknya kiai. Memang kebetulan namanya sama. Rupanya surat itu nyasar. Akhirnya sama kiai mandi ke kolam 2 jam. Saya suruh mandi di kolam 2 jam Pak, sambil baca Yasin Pak. Keluar kembang badan Pak. Saya memang di pesantren dulu dikenal penyair. Iya, makanya penyair kan ganteng Pak. Santri putri sarangeo. Pasti kau jawab, opa. Sempat kau ketemu aku dulu 37 tahun lampau, habis kena kayungan aku kau. Tapi itulah santri Pak. Santri itu tidak hanya sekedar pintar, santri itu tidak hanya sekedar alim, tapi santri itu insya Allah adalah makhluk kreatif. Jangan pernah khawatir bahwa keluar dari pesantren tidak dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat masa depan itu membutuhkan kalian para santri. Maka beruntunglah bahwa kalian hari ini dididik di tempat ini. Kalian memang hari ini adalah seorang santri. Bahwa kalian hari ini adalah seorang pelajar. Kalian hari ini hanya seorang santri dari Kiai Mansur. Tapi subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah cikal bakal pemimpin di masa yang akan datang. Kita tidak tahu di hadapan kita ini para santri-santri ini. Ada ratusan santri di pesantren ini. Kita tidak tahu kalau ternyata di antara mereka-mereka ini kelak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Kita tidak tahu apakah di antara mereka akan lahir para ulama, lahir para kiai, lahir para kades. Tapi kalau jadi kades, jadilah kades yang jujur. Jangan seperti kades di belakang saya. Ada kadesnya. Oh, mohon maaf saya nggak ngelihat dari tadi Pak Kades. Pak Kades istrinya berapa? Nah itu kan udah mulai tak jujur dia. Istrinya yakin baru 1 apa niatnya cuma 1? Jawabnya pun gagap dia. Pak Abbas, saya doakan istrinya 4. Jangan diaminkan, mamaknya nanti yang marah. Santri itu harus siap. Susah memang, sulit memang. Di saat orang lain sedang tertidur, kalian dibangunkan jam 3 subuh, gom bangun. Kadang jam 3 langsung mandi. Habis mandi kemudian kalian sholat tahajud, ambil Quran, kemudian kalian mutalaah. Orang mau jadi hebat dan sukses itu selain harus bertakwa kepada Allah, santri itu harus lazimul mutalaah, harus membiasakan diri bermutalaah.
Habis sholat subuh kemudian kalian diajarkan lagi, dididik lagi. Nanti kemudian siang kalian belajar. Kurang lebih santri itu belajarnya tidak kurang dari 12 sampai 13 dan 14 jam, Pak. Maka Allah tidak memilih semua orang untuk menjadi santri. Karena hanya orang yang kuat dan sabar semata yang bisa dididik di dunia pesantren. Karena kelak kalian ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Seorang santri dan ahli ilmu pasti akan menjadi orang yang sangat hebat di masa yang akan datang. Santri dan orang yang memiliki ilmu pasti akan mendapatkan tempat di setiap saat dan setiap zaman. Walaupun mungkin orang tuanya hanya seorang petani biasa. Jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena mungkin orang tua kita bukan orang alim, orang tua kita mungkin bukan pejabat, orang tua kita bukan orang-orang yang sangat kuat, mungkin orang tua kita bukan orang hebat, tetapi kalianlah yang harus membuktikan bahwa dari rahim seorang ibu yang sederhana bisa lahir seorang ulama, dari rahim seorang ibu yang sederhana dan miskin bisa lahir seorang pemikir-pemikir besar di bangsa ini, dan itu adalah santri Al-Mansur Islamic Boarding School. Saya santri, tapi ibumu hati-hati, Bu. Ibu punya ini semua? Punya? Ya, orang Arab biasa dulu menyebutnya jawwal. Sekarang bukan lagi jawwal. Sejenis Android seperti ini orang Arab tidak menyebutnya jawwal, tapi syaitonir rajim. Dulu saya ada cerita, anaknya masuk pesantren dan kebetulan di pesantren pinter bahasa Inggris. Akhirnya karena di sini ada program bahasa Inggris ya Pak Kiai, ada program bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa Mandarin. Mana guru Mandarinnya? Hah? Guru Korea ada? Nggak ada, belum guru Korea belum ya. Bahasa Madura ada? Atau kan kapi dia, lihat anak belajar dia. Jadi begini, suami istri ini masukin anaknya ke Islamic boarding school. Biar anak kita pintar, mak, kita masukkan ke Islamic boarding school. Iyalah Pak, tak apa, yang penting anak kita pintar, beh. Singkat cerita si anak titip nomor, Pak, mak, kalau nanti mau telepon, boleh nanti telepon ke nomornya ibu Nyai. Nah, ini nomornya ibu Nyai, nanti boleh telepon. Dapat 2 hari, karena di kampung itu jauh dapat sinyal, tiba-tiba di HP itu terdengar bunyi operator seperti ini. Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Kaget bapaknya. Wih, baru 2 hari mondok di Al-Mansur, pintar bahasa Inggris dia. Padahal yang ngomong HP. Emaknya tak percaya. Jangan bual Pak, anak kita baru 2 hari. Mana tahu rezeki dari Allah, anak kita jadi pintar. Memang ke Mansur tu kan bagus pesantrennya. Iya ke? Telepon lagi dengan maknya. Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Betul kali. Tak salah kita masukkan ke Al-Mansur, kata dia kan. Sukalah mak bapak ni. Ya udahlah tak usah diganggu. Tak iya pun kita tak bisa jawab, kata kan. Singkat cerita, 2 minggu berikutnya telepon lagi. Operator berubah. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Astaghfirullahaladzim. Tak mampu nampaknya anak kita ni mak sekolah di Al-Mansur. Ngapa pula sibuk terus dari kemarin? Lama-lama anak kita ni bisa tak betah mak, kata dia. Cobalah Pak, kata dia kan. Dia berkata sibuk. Belajar terus kali ya, kata dia. Udahlah Pak, kasihan Pak. Balikkan je anak kita Pak, kata dia.
Ini penting. Ini penting untuk kita dengarkan. Bahwa memang kemajuan zaman itu mesti. Saya tahu postingan Kiai Mansur. Kiai Mansur ini kaya, Bu. Ibu nyainya baru dapat hadiah mobil Alphard. Tahu saya. Karena saya pernah kejadian. Saya diundang ke Denpasar, Bali. Diundang oleh salah satu pengusaha besar. Saya bingung. Istri saya cemas. Abi mau ceramah kemana? Ke Denpasar. Habis ceramah langsung pulang kan? Iya, langsung pulang. Enggak ke pantai kan? Tahu sendiri Bali kan, Pak? Bapak pengen ke Bali enggak? Cia yang pengen ke Bali. Masalahnya di mana? Pinter kemajuan zaman itu penting, Pak. Saya dijemput oleh salah satu mobil mewah. Saya tidak perlu sebut merek. Yang jelas ketika saya tanya dengan drivernya, saya tanya dengan sopir, Mas driver, kira-kira ini mobilnya berapa sih harganya? Mungkin kalau di Indonesia karena ditambah dengan pajak 100% Pak Kiai, mungkin mencapai 8-9 miliar. Wow. Yang bikin wow gimana, Bu? Saya nak masuk bingung. Mana pintunya? Saya contohkan ya. Jadi sama sopir bilang, monggo Pak Kiai, monggo. Monggo Pak Kiai, monggo. Nah gimana saya mau masuk Kiai Mansur? Saya enggak tahu mana pintunya. Tapi sambil begitu, yang namanya santri ini kan banyak akal, Pak. Monggo Pak Kiai, monggo. Tangan di belakang sambil begini. Siapa tahu kena ke pintu kan? Tiba-tiba tit keluar. Oh. Lahir di kampung boleh, yang tak boleh itu kampungan. Ngapa kau ketawakan aku? Lahir di kampung, saya lahir di kampung, besar di kampung. Tapi problemnya bukan karena lahir di kampung. Problem dasarnya jangan kampungan. Biar lahir di kota, besar di kota, tapi tidak punya ilmu. Itulah orang yang kampungan sebenarnya. Wah, Kiai nampaknya banyak fans saya hari ini. Kenapa penting saya sampaikan ini? Saya ini sekali lagi saya bangga menjadi santri. Dan ketika sekitar tahun terakhir saya berada di radio itu tahun 2003 dan 2004. Tapi sebelumnya suara saya banyak dipakai untuk beberapa iklan. Mungkin pernah mendengar iklan obat, itu suara saya dulu. Iya. Kalau Anda sakit mah minum, itu suara saya itu. Kalau pernah dengar iklan itu suara saya juga. Sakit kepala semua. Kalau obat kurap saya tak mau. Trauma masa lalu itu. Iya, saya santri. Bahkan ada satu penerbangan saya tidak perlu sebut. Salah satu penerbangan itu menggunakan jasa suara saya kurang lebih 1-2 tahun. Iya, ingat ya. Dan itu suara saya. Kalau ibu pernah mendengar kalimat seperti ini, para tamu yang terhormat, nah itu suara saya. Bagi Anda, para calon penumpang dengan nomor penerbangan GA123, dengan nomor penerbangan tujuan dari Bandara Internasional Supadio di Pontianak menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, dipersilakan untuk menaiki tangga pesawat dari pintu ketiga. Itu suara saya itu. Ini nampaknya susah kiainya bayar saya hari ini. Kalau tak tebal balik lah saya ini. Karena saya santri. Santri itu harus siap dengan ilmu dan kemampuannya. Karena santri itu pasti dibutuhkan di setiap zaman. Santri itu dibutuhkan di setiap keadaan. Jangan pernah minder menjadi santri, sebab kalian adalah aset terbesar dari bangsa dan negara Indonesia ini. Maka ibu-ibu yang sudah masukkan anaknya ke pondok pesantren atau Al-Mansur Islamic Boarding School di Kuburaya ini, jangan khawatir, karena insya Allah tahun-tahun yang akan datang saya melihat prospek besar di pesantren ini, dan mudah-mudahan pesantren ini bisa berkembang hingga ke mancanegara. Ini harus menjadi barometer, ini harus menjadi ukuran. Karena soal uang Kiai Mansur nggak masalah.
Macam makanya pakai. Aduh tak mampu. Sudah berapa santri Kiai? 100. Hanya dalam 2 tahun sudah ada 120 santri. Kita bisa bayangkan insya Allah 10 tahun ke depan akan ada 1000 lebih santri di tempat ini. Dan saya percaya itu. Kalian harus mampu meniru kiai kalian. Kiai Mansur ini seorang kiai tapi seorang entrepreneur. Apa jang ibu? Apa saya lebih kiai aja karena macam tepale bahasana itu. Entrepreneur aja anu bu. Bukan ada teki. Ampoi panjat kalak pai parot. Aju nyior. Mau pikir ada sah. Pengusaha, beliau ini pengusaha. Istrinya seorang politisi. Banyak duit lagi. Masih banyak duit punya? Boleh lah bagi. Jangan pelit-pelit lah sama kawan. Ini yang sungguh luar biasa. Satunya seorang kiai, satunya pengusaha, satunya seorang politisi. Kalau kalian mau bercita-cita, kedengerin ya. Cita-cita itu jangan sederhana. Santri, cita-citamu apa? Saya cukup jadi kiai tahlil saja Ustaz. Mencoba tadi kiai tahlil tak usah munduk. Yang putri-putri, apa cita-cita besar kalian? Jadi istri Pak Kiai. Pak kakek tadi nomor telok. Imun siap sakit ate tak apa-apa lah. Biar makin lama. Gitu Kiai ya. Kenapa saya bahagia? Setiap kali saya masuk pesantren saya bahagia. Apalagi berapa kali saya lewat dari pesantren ini, saya dari depan lihat terus. Masya Allah. Saya tidak menyangka seorang kiai muda yang bernama Kiai Mansur Zahri punya cita-cita seperti ini. Kalau saya sendiri punya uang sebanyak ini, tak kira ngobu santre. Ngobu santre jerogi, mak. Atelor tak atelor. Mancut tak jadid. Kan begitu Ustaz Bahyun ya. Iya, jadi kiai itu mesti bukan cuma sabar, super sabar. Ibu Nyai juga ultra sabar. Iya, kalau nggak sabar nggak bisa. Wah santri ini Pak, santri ini Bu, luar biasa. Wah depan kiai, nggih kiai, nggih. Coba mundur 5 langkah. Sut. Lah pada makembean. Kan baru insaf sempian nih. Nah ini penting. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa santri itu tidak bisa diam. Karena santri dididik, dicetak agar menjadi orang-orang yang kreatif dalam berpikir. Maka Kiai Mansur itu dasarnya adalah seorang santri. Sampai kapanpun kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mazilta taliban. Sampai kapanpun kamu tidak akan berhenti menjadi seorang santri. Kalau kalian keluar dari pesantren, jangan pernah mengatakan ini bekas pesantren saya. Kalau kalian keluar dari tempat ini, jangan pernah mengatakan itu bekas guru saya. Sampai kapanpun guru kalian yang mendidik ruh kalian untuk kenal kepada Allah, itulah guru kalian yang sebenarnya, yang membimbing kalian mengenal kepada keesaan Allah, yang mengenalkan kalian kepada Rasulullah, yang mengenalkan kalian cinta kepada agama Allah, yang mengenalkan kalian cinta kepada Quran dan hidup sesuai dengan cara-cara Islami. Itulah guru kalian yang sebenarnya, dan itu ada ketika kalian masuk di Islamic Boarding School Kuburaya. Kalau kalian punya cita-cita di tempat ini, jangan kecil. Bercita-citalah besar. Insya Allah guru dan kiai kalian siap memberikan fasilitas bagi kalian. Dan orang tua jangan pernah khawatir dan ragu. 1 rupiah yang bapak berikan ke anak bapak, walaupun itu hanya sekedar mengirim dan memberikan makanan ke anaknya yang ada di pesantren, sebenarnya itu adalah infak dan sedekah untuk keluarga. Maka jangan khawatir, jangan takut. Bulanan, pakai bulanan Pak Kiai? Iya. Berapa? Murah. Murah bukan berarti hasilnya murahan. Ini hasil pondok murah. Macam mana Pak Kiai dulu tak bayar? Tak bayar lah. Macam mana cirinya tak bayar? Macarin anak Kiai. Oh, coba kelako jia tuh sah. Ben boleh kaki tak kira Pak Aju coba kaki jia.
Ndak, ini guyon biar nggak ngantuk. Sebenarnya saya ini malam ini Pak Kiai saya harus berangkat ke Sungai Segak Pak Kiai. Oh, dekat-dekat remah. Saya ini Pak Kiai dari kemarin bulan Februari sampai nanti tanggal 11 September 11 apa Fahad? 11 April tiap hari saya harus ceramah di beberapa tempat, kadang satu tempat, kadang 2 tempat, kadang 3 tempat. Enak jadi kiai ya nyaman lah. Ken soko sake kabeh. Sebab begini, kalau kalian mau jadi kiai, mau jadi ustadz, jangan dicita-citakan, tapi berniatlah bercita-cita menjadi hamba Allah yang solih. Soal alim dan pintar itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sampean ngabdi di pondok, jangan banyak melawan, jangan banyak membantah. Kalau guru kalian memerintah ini dan itu, tujuannya biar kalian jadi orang pintar dan alim. Insya Allah keluar dari pesantren kalian akan dibutuhkan oleh orang. Soal rezeki Allah yang urus, yang penting ikhtiarnya cukup, takwanya itu penting. Jangan pernah khawatir bahwa sebenarnya ketika anak-anak kita dididik di tempat ini, tujuannya tidak ada lain agar mereka menjadi anak yang salih. Ketika mereka menjadi anak salih dan salihah, insya Allah akhlak dan etika hidup mereka baik. Banyak di luaran sana anak-anak yang sekolah sampai ke perguruan tinggi, tetapi mereka nyaris tidak punya etika. Kenapa? Karena hatinya kosong dari kebenaran akidah. Tapi kalau sudah masuk pesantren, apalagi di sini sudah menggabungkan berbagai macam unsur-unsur pendidikan, jangan takut, jangan ragu dan jangan khawatir. Insya Allah hasilnya akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Persoalan ketika nanti kalian keluar di masyarakat akan menjadi apa? Allah yang akan mengurus semuanya itu. Yang paling penting kalian sekarang banyaklah belajar, contoh guru-guru dan ulama-ulama yang ada di sekitar kalian. Nanti kalau jadi seorang da'i, jadi seorang kiai, jadilah seorang da'i dan seorang kiai yang bersikap lemah lembut, yang mengajarkan dan menyampaikan Islam yang ramah, Islam yang lembut, Islam yang penuh dengan kesantunan. Jangan mengajak orang tapi dengan kekerasan, sebab kekerasan itu sudah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah berdakwah di tengah masyarakat Arab jahiliyah yang penuh dengan kehidupan kekerasan. Maka Rasulullah menyampaikan dakwah dengan cara yang lembut, mengajak orang lain kepada Islam tapi dengan cara yang santun, dengan bahasa yang baik. Kalau kita berdakwah mengajak orang ke jalan Allah tapi kita menyakiti hati dan perasaannya duluan, yakinlah mereka tidak akan pernah mendengarkan Islam. Tapi dekati mereka, ajak mereka dengan kesadaran hati, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para santri-santri yang sudah dibekali dengan ilmu akidah, yang sudah didasari dengan ilmu syariah, ilmu muamalah, ilmu muasyarah, dan akhlak-akhlak yang baik. Maka insya Allah hasilnya akan tercipta dakwah-dakwah yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan, mengedepankan nilai kesantunan, mengajak orang dengan penuh kelembutan, tidak memukul tapi merangkul, tidak menghina tapi kemudian mendidik manusianya. Itulah akhlak yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah itu akan kita temukan di pondok pesantren Al-Mansur Kuburaya ini insya Allah. Para jamaah, para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang perlu kita garis bawahi? Bahwa pada hari ini bangsa dan negara Indonesia sebenarnya sedang baik-baik saja. Ada penyakit, iya, dan itu adalah ujian dari Allah. Kenapa ini terjadi? Ya karena memang Allah ketika mencintai sesuatu, Allah pasti akan mengujinya. Yakinlah, kembalikan ini semuanya kepada Allah, bahwa penyakit yang turun di bangsa ini yang kita sebut dengan apa? COVID-19, insya Allah bagi orang beriman adalah ujian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ujian kesabaran bagaimana menghadapi hidup ini yang sebenarnya. Para orang tua santri, para wali murid, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak bapak dan ibu di Al-Mansur Islamic Boarding School ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Apa itu barakah? Dan barakah itu sangat dikenal di dunia pesantren. Nah, barakah itu adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya nilai kebaikan dalam setiap perkara. Atau Imam Ibnul Qayyim menyebutnya bahwa thubutul khairi ilahi, bahwa yang disebut dengan barakah adalah menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tetaplah semangat dalam mencari ilmu,
tetap semangat dalam menuntut ilmu Allah di pondok pesantren ini. Jangan pernah khawatir, kalian insya Allah punya tempat yang sangat istimewa di masa-masa yang akan datang. Orang tua sekalian yang dirahmati oleh Allah, nanti kalau sampai ke rumah, jangan lupa doakan kiainya. Selipkan doanya untuk Kiai Mansur dan Ibu Nyainya, untuk keluarga pondok pesantren. Doakan para kiai dan ustadznya, doakan anak-anaknya dan seluruh keluarga besar Al-Mansur ini agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, maka kelak hasilnya insya Allah menjadi hasil yang istimewa. Anak saya juga ada di pesantren, 2 orang anak saya 2 di pesantren, yang 3-nya masih belum, tapi saya sadar betul bahwa kewajiban saya adalah mendidik mereka. Kalau saya tidak mampu mendidiknya, saya kirim ke pesantren, saya serahkan kepada kiainya. Hubungan antara guru, antara santri dengan kiai harus tetap ada, pun hubungan orang tua dengan pesantren harus tetap ada, komunikasi harus tetap ada, agar tidak lagi kita dengar kalimat-kalimat yang simpang siur di luaran sana. Karena kadang-kadang dan mudah-mudahan tidak terjadi di sini, kadang-kadang anaknya dididik agak keras sedikit, kemudian anaknya dibawa pulang. Kalau saya dulu sama Kiai Mansur pernah suruh mikul bangku enggak Pak Kiai? Belum pernah. Kalau berendam 2 jam sudah. Nah, udah biasa ya. Sandal hilang sebelah biasa ya. Nah, itu di pesantren memang dinamika dunia pesantren itu luar biasa, Bu. Saya ini dulu di pesantren, pindah pesantren sana sini. Memang saya paling dikenal di pondok. Karena waktu itu saya bilang, di pesantren itu yang dikenal 2. Kalau bukan yang paling pintar, yang paling nakal. Kalau yang paling pintar saya nggak bisa. Wah, nggak ada saingan. Saya nggak bisa bersaing kalau soal pintar. Soal nakal saya nomor 1. Ya coba teh rojong. Tapi nakalnya saya begini Pak Kiai. Nakalnya saya itu bukan apa ya. Saya kalau teman-teman belajar saya diam. Saya pura-pura kalau teman saya itu belajar lagi hafalan mahfuzat misalnya. Saya pura-pura nggak dengar, pura-pura tidur. Padahal saya dengerin dia. Ada dengerin saya. Pura-pura tidur. Jen tidur. Jen bangun. Padahal saya dengerin punya dia. Jadi saya nggak perlu belajar lagi Pak. Itu teknik. Ya. Iya pas update ya kapi lagi dia semacam. Nah yang paling penting sekali lagi di akhir apa yang saya sampaikan, mohon izin Pak Kiai, mungkin saya tidak bisa berlama-lama. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi nilai tambah bagi kita semuanya. Dan paling terakhir, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu bakal mengangkat, kalimat bakalnya pasti, karena Allah tidak pernah bermain-main ketika menyampaikan sesuatu. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Ini orang-orang beriman, mulia kita di hadapan Allah. Yang kedua, walladhina utul ilma darajat, dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah. Coba belajar kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu bukan hanya orang yang sangat dekat kepada Allah, tapi diberikan karunia ilmu dan pengetahuan, maka kemudian dikenal dan memiliki tempat yang istimewa. Kalau kalian ini sudah menjadi orang beriman, menjadi orang berilmu, insya Allah kalian akan dibutuhkan oleh siapapun, dalam keadaan dan di tempat apapun, kalian pasti dibutuhkan. Semoga para santri-santri Islamic Boarding School diberikan kesabaran dan keikhlasan, amin, di dalam mencari ilmu-ilmu Allah, dan orang tuanya juga sabar dan ikhlas ketika mungkin gurunya mendidik agak sedikit keras. Karena kalau bicara soal bahasa ini memang rumit, bahasa itu memang sulit. Kalau tidak dibarengi dengan rasa sabar akan sulit. Apalagi kemudian belajar kitab kuning. Kalau belajar kitab kuning, tapi sekarang kan ada metode yang lebih mudah, namanya metode amthilati ya. Nah, kalau zaman kita dulu belum ada metode itu, ngafalinnya luar biasa, biru bengkak-bengkak tangan ini. Tapi kalau sekarang insya Allah lebih mudah lagi. Apalagi belajar bahasa Mandarin. Nanti kalau pulang sudah jadi orang besar, bisa berangkat kemana-mana. Saya berangkat kemana-mana Pak Kiai tidak pernah bayar. Siapa tahu Pak Kiai juga terinspirasi mau bayar saya. Ya, saya itu biasanya kalau Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 16, ini hanya cerita kepada santri. Saya tanggal 1 sampai tanggal 16 Ramadan saya masih di Pontianak. Tapi nanti tanggal 16, 17 sampai 28 saya harus berada di Jawa Tengah. Saya jadi imam di beberapa masjid di Jawa Tengah.
Kenapa kok ke sana Pak Kiai? Apakah Pak Kiai cari ini? Enggak. Saya enggak cari ini. Saya sampaikan sama Kiai Mansur. Saya sampaikan, mumpung saya ceramahin sama ibu-ibu yang kira-kira siapa tahu mengundang saya. Saya ceramah kemana-mana, saya tidak pernah terima amplop. Isinya amplop. Saya ceramah nggak pernah minta amplop. Dia nggak minta isinya. Kalau isinya, ya terima lah. Oh, barengan nyaman itu. Tapi yang lebih sulitnya Pak Kiai ini, saya mau cerita sama ibu-ibu. 2 menit saja waktu saya. Hah? Bu, saya ini dulu pertama kali masuk di pesantren itu yang saya cari memang jurusan dakwah. Alhamdulillah keterima. Saya sampai hari ini ceramah sudah sekian tahun, tapi paling lama saya ceramah 1 jam lebih sedikit. Anehnya, istri saya yang tidak pernah pesantren, tidak pernah belajar ceramah, kalau ceramahin saya bisa tahan 4 jam. Ini pengalaman pribadi kiai nampaknya. Ini udah kayak sidang pleno sudah. Perempuan itu yang paling saya takutin, Bu. Bukan matanya, telunjuknya. Sampai suatu hari saya jalan di satu mall, saya pegang tangan istri saya, jalan. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Apa Jong? Mesra sekali Abah ini. Abah udah berapa tahun nikah sama Umi? 20 tahun. Pegangan tangan terus. Bukan mesra cong. Sempat tangan Umimu ini dilepas, ditunjuk semua di sini dibeli. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Jadi besok kalau Kiai Mansur datang ke Singapura, kan Singapura barang cantik-cantik Bu Nyai. Kalau Ibu Nyai tangannya itu mulai digenggam, bukan mesra dia. Biar tak nunjuk-nunjuk. Ya Allah, perempuan nih Pak, garangnya luar biasa. Kalau laki-laki sarapannya cukup kopi, teh, kue. Kalau istri kita nih, sarapannya Pak, nyang-manyang. Tahu nyang-manyang Pak Glebun? Apa bahasa kita itu? Sarapannya istri kita tuh tawon. Kalau dia ngomongan laki, mata melotot, kaca pinggang, kiri ngomong. Pokoknya Pak, mati aku udah macam ini. Saya pernah ditanya sama orang, Pak Kiai, ada ilmunya buat melunakkan nanti istri? Bual kau. Saya ceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi udahlah, kasihan ibu-ibu nih. Lanjut Jawa nih. Saya lapar nih. Saya kalau ingat istri saya udah mulai meleter ya. Kalau bini saya udah mulai beletek, saya bisa diam karena ingat Sayyidina Umar. Suatu hari Sayyidina Umar ini sebagai khalifah lagi duduk di depan pintu rumahnya, Pak. Tiba-tiba ada orang datang. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Orang ini terburu-buru menemui beliau. Ada apa? Saya mau curhat ke sini khalifah. Curhat apa? Bagaimana cara menghadapi istri yang cerewet? Apa? Istri saya itu dari tadi pagi ngomel 5 jam tidak berhenti. Sayyidina Umar tersenyum. Balik aja. Balik kata. Apa balik? Kau tahu ndak? Aku duduk di depan pintu nih, tak bisa masuk. Bini aku lagi ngamuk di dalam nih. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apalagi cuma Kiai Mansur. Gak ada yang berani sama perempuan nih, Pak. Ngomong tangan pakai 2 dia. Mata melotot. Cobalah. Tak buka pintu. Kalau ada cadangan tak apa-apa. Janganlah Kiai Mansur, jangan. Saya tidak sedang bernasihat pribadi ke Kiai Mansur, karena ini sudah hujan, menandakan bahwa kita harus bubar.
Mudah-mudahan majelis ini walaupun kita sambil gurau menjadi majelis yang mendatangkan ilmu dan pengetahuan bagi kita semua. Saya harap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan santri menjadi orang yang alim dan allamah, menjadi santri yang abid dan abidah, yang muti' dan muti'ah. Mudah-mudahan pesantren ini ke depan semakin lebih besar dan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena motonya Ki Mansur cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan Ki Mansur. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak gurau, karena kemarin saya juga ceramah di Padang Tikar ya. Kebetulan ada yang dari Padang Tikar, Pak Kepala Dusun dan sama Pak Haji ini. Saya ini memang kemarin sempat ke kampung beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang ada di pesantren ini menjadi anak yang saleh dan salihah, menjadi bekal bagi kita semuanya ketika nanti menghadap kepada Allah. Kita berangkat dengan tenang karena anak-anak kita sudah menjadi seorang santri yang berada di pesantren Al-Mansur Islamic Boarding School. Terima kasih ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi fadilatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الله يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع أستاذنا وأستاذاتنا ومعلمنا ومعلمتنا ولمشايخنا ولأصول وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة. اللهم يا الله يا عالم السر وأخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبتنا واستجب دعانا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.